Kan kerja sama Pandi dengan dunia pendidikan itu bagaimana? Ya. Sambil saya ngambil kaos kaki dulu ya. Oke, jelaskan siap, bagus. siap. Nah, salah satunya waktu kita launching media satu guru Indonesia. Stop. Gini Pak Agus, yang ingin saya ceritakan itu Ya. tentang Pandi ya. Ya. Saya itu baru merasakan Pandi itu begitu perhatian terhadap dunia pendidikan. Gitu. Yang Pak Agus katakan itu benar. Coba jelaskan kerja sama Pandi dengan dunia pendidikan itu bagaimana? Ya. Sambil saya ngambil kaos kaki dulu ya. Oke, jelaskan Pak Agus. Siap. Nah, salah satunya waktu kita launching media satu guru Indonesia. Gimana perhatian? Ya, perhatiannya tentunya melalui media satu guru yang launchingnya di Hotel Sheraton tanggal 5 November 2021 ya. Itu sejak disitulah awal Desember tahun 2021 itu kan kita ada nguping satu. Iya, pertama nguping satu itu pembicaranya topiknya itu tentang Ki Hajar Dewantara bukan? Bukan, tentang nguping satu itu kalau nggak salah bicara guru-guru inspirator. Ya kan, dari Sabang sampai Merauke waktu itu. Berikutnya berbicara nguping 2, nguping 3, nguping 3, nguping 4 kan gitu. Para tokoh itu ya? Para tokoh, nguping 2 itu kan Ki Hajar Dewantara, terus Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan. Terus kan berkembang sehingga kita jauh-jauh bisa mengunjungi siapa tuh? Dr. Fahrudin Faiz ya. Oh, yang di Jogja. Yang di Jogja itu. Dosen UNJ gitu. Ya, UNJ itu kan UIN ya. Dia itu apa, dosen psikologi apa? Filsafat ya. Oh, filsafat. Dosen filsafat. Iya. Kenapa kita rekrut beliau? Karena dia adalah di dunia pendidikan banyak dikupas tentang filosofi pendidikan ya, secara filsafat. Hadirin sekalian, sebentar dulu ini Pak Agus. Tadi saya tertarik, mungkin para penonton di rumah ingin tahu tentang wacana untuk lomba podcast ya Pak ya. Kalau dulu kan Bapak sebagai pelopor lomba video pendek 1 menit untuk menulis Al-Quran, la ilaha illallah itu. Oh, itu pesertanya berapa pada saat itu? 850 video. Itu baru Jabar. Itu baru Jabar. Kalau kemarin waktu saya itu lomba video bulan bahasa 2002 itu hanya 400. Tapi nasional. Semua pulau-pulau besar kayaknya ada semua. Ya. Nah, sekarang bagaimana wacana berikutnya ini kan banyak sekarang lomba podcast ya? Lomba podcast. Banyak penyajikan tentang podcast ya. Nah, mari kita coba dalam uraian sekarang 2023-2024 tuh menjelang Pilpres ya. Iya kan? Bikinlah podcast mengenai misalnya temanya adalah berdoa untuk negeri atau berdoa demi bangsa, gitu kan podcastnya. Temanya itu. Nah, terserah masing-masing peserta untuk memahami, menerjemahkan berdoa demi bangsa itu seperti apa gitu Pak. Jadi ada muatan religinya ya? Oh iya, tentunya muatan karena sudah saatnya religi ini lebih muncul ke depan. Kelihatannya lomba podcast di Indonesia belum ada loh. Rasanya belum. Iya kan? Belum. Karena Bapak dulu adalah pelopor pembuatan video pendek. Pelopor itu ya kan? Gitu. Kemudian dilanjut untuk lomba bulan bahasa oleh saya. Nah, sekarang kita berupaya untuk kerjasama. Ya, lomba podcast misalnya cukup 2 atau 3 menit ya. 2-3 menit aja, jangan terlalu lama cukup. Betul ya. 2-3 menit tapi isinya temanya adalah misalnya tadi Pak, berdoa untuk negeri. Dan sekarang boleh dikatakan dunia pendidikan mulai muncul di podcast dengan adanya guru gembul. Sekarang populer sekali itu. Kebayang kalau di setiap sekolah khususnya SMA ke atas ya podcast
di setiap lokasi itu berbicara tentang berdoa untuk negeri, Pak. Itulah barangkali hadirin sekalian yang ada di rumah yang ingin belajar dan langsung tahu hasilnya, sebaiknya podcast yang ada itu kita expose kepada hal yang positif. kita sandingkan dengan karya-karya orang lain. Kira-kira posisi kita ada di mana, gitu betul. Kan? Nah, mudah-mudahan nanti orang-orang yang tidak terbiasa dengan podcast juga seperti hari ini nih hanya mempergunakan alat sederhana. Betul. Ini salah satu contoh. Ini murah, hanya 300.000 alat seperti ini. Tapi kita bisa berkarya tapi bisa berkarya dimanapun dan ditonton banyak orang. Betul. Dan informasi itu nyampe karena Pak Agus dari Bandung, saya dari Bekasi, pertemuannya jarang, agak susah. Begitu bertemu kan ternyata langsung ada manfaatnya. Di samping walaupun kita jauh juga tetap kita berbicara lewat grup tentang apapun termasuk MBE ya. Iya, betul. Malcolm Badrid. Education ya, MBE. Betul. Sekarang di dalam pertemuan ini MBE di kita itu mau diperbaiki namanya, mau dievaluasi dan namanya juga nanti dirahasiakan dulu apa yang akan digunakan namanya, karena sekarang biar singkat MBE aja. Malcolm Badrid Education kan. Nah, kalau saya sih pernah judulnya Emma kayaknya lebih baik yang mudah dikenal. Walaupun tadi ada di share di grup, itu namanya kayaknya susah dikenal. Kalau bisa ya seperti Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia. Kalau EMA misalnya Education Management Assessment. EMA. Untuk orang Sunda mudah dikenal. Tapi kan kalau kita bacanya EMA lain, Pak. Lain, bukan emak ya. Bukan emak. Nah, itu salah satu contoh kita pikirkan. Saya setuju dengan MBE juga sudah mulai populer di podcast yang sering saya share itu dengan kalimat MBE. Tetapi kelihatannya kalau kemarin itu karena baru dalam proses riset. Nggak apa-apa. Untuk MBE kemarin itu adalah untuk nama riset kita. RMBE ya. Tapi kita harus punya judul yang membumi ya. Kalau sekarang kita harus didiskusikan juga tentang judul-judul itu, karena ternyata antusias sekolah itu luar biasa, termasuk sekolah AA Gim apa Darut Tauhid ya. Darul Tauhid. Itu kelihatannya, bahkan saya diundang, semua peserta RMBE itu diizinkan untuk naik kuda. Belajar naik kuda. Bisa nggak nanti dari sini kita datang ke sana? Jauh tempatnya. Oh, jauh. Oh, dari sini jauh ya. Di daerah Lembang ya. Daerah ini Parongpong itu. Itu Pak Anwar. Jadi kita juga mengendalikan kuda itu kan, kuda itu liar ya. Oh, kuda liar itu ya? Maksudnya kuda itu kan dilepas gitu ya? Maksudnya kuda itu kan kalau kita nggak bisa ngendaliin itu juga bisa jadi liar. Tapi kan ada pemandunya kan? Ada pemandunya. Maksudnya itu simbol sih sebetulnya. Kalau ada di Al-Quran, hadis. Ada kan, ajarilah kan memanah seperti itu. Nah, tapi simbolnya sebetulnya kuda itu kita sedang ditunggangi kuda. Maksudnya saya kurang paham. Iya, kita harusnya menjadi kusirnya, malah kita kudanya menjadi menunggangi kita. Malah? Ya. Itulah hawa nafsu. Itu filsafat. Begitu itu. Jadi sebetulnya kitalah kusirnya kan gitu. Tapi kita kebalik, sang kusir digandingkan oleh kuda. Itu jangan ngeritik saya ini. Enggak saling memperingatkan. Itu kan namanya. Justru kan saya sama Pais kenapa ngeh di dunia pendidikan di luar akademisnya Pak. Iya. Kayaknya podcast kita nih kepanjangan, lebih baik kita sampaikan dulu pesan-pesan kepada penonton yang berhubungan dengan Pandi, MBE, tempat parkir tadi kita bicara tentang dengan parkir, media Satu Guru Indonesia, media Satu Guru Indonesia dan lain sebagainya. Mangga silahkan Bapak pesan. Tapi saya dulu pesannya ya. Siap. Hadirin sekalian, walaupun
kita sudah berpendidikan, tetap yang namanya belajar itu seumur hidup. Seumur Dimanapun belajar, walaupun ini di tempat parkir juga belajar. Karena dengan beliau ini jarang bertemu, tapi setiap bertemu pasti ada ilmu-ilmu yang kami raih. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama dimanapun adanya tetap belajar tanpa berhenti. Nah, oke, silakan Pak Agus, Ya, barangkali ada siap. pesan-pesan Pak. Ya, semoga kita dengan rencana yang wacana ya, niat podcast itu ke depan Lomba lomba podcast itu bisa mencerahkan banyak orang karena isinya adalah hal yang positif. Oke, demikian barangkali. Masih ada? Ada, yaitu mudah-mudahan didukung oleh kembali lagi ada Pandi Institute, ada Media Satu Guru Indonesia dan yang lainnya. Oke, Gitu. demikian. Iya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gumul Waalaikumsalam. Kampung. Oke. Iya, Pak. Dah, kita salat.